Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wirawan SH, di mana pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perjanjian. Jadi ada contoh kasus seperti begini. Terjadilah suatu perjanjian antara pihak A dan pihak B. Pihak A ini pemilik toko, pihak B ini yang mempunyai suatu barang. Jadi rencananya pihak B ini ingin menitipkan suatu sepeda kepada si pihak A untuk dijualkan oleh pihak A kepada konsumen, ya kan? Pihak A tidak pernah menanyakan izin-izin dari pihak B. Oke, pihak B mengatakan bahwasannya izin ini sudah ada, atau mungkin pihak B bilang, oh ini izinnya memang sudah lengkap. Nanti kalau memang ada masalah tinggal cari saya, seperti begitu. Ternyata suatu saat toko dari pihak A ini diperiksa oleh pihak yang berwajib seperti kepolisian dan ditemukan unsur pidana oleh kepolisian bahwasanya izin sepeda ini tidak lengkap dan barang ini harus disita. Sepeda ini harus disita oleh kepolisian sebagai suatu alat bukti. Nah, kepolisian tersebut sudah memiliki surat perintah, penggeledahan, dan sebagainya. Sudah lengkap, jadi prosedur polisinya ini kita tidak permasalahkan. Jadi, bagaimana konsekuensinya ketika barang itu disita? Apakah pihak A yang bertanggung jawab? Ataukah pihak B yang bertanggung jawab? Nah, menurut saya pada kesempatan ini, jika kasus seperti begitu, maka yang bertanggung jawab harusnya pihak B, bukan pihak A. Kenapa? Karena pihak B memiliki unsur pidana seperti unsur penipuan yang dapat dijerat pasal 378 KUHP, karena awalnya dia mengatakan dia mempunyai izin lengkap, makanya diyakinkannya pihak A untuk menjual barangnya tersebut. Ternyata barangnya tersebut tidak mempunyai izin dan disita. Masa pihak A lagi yang bertanggung jawab? Oh, jelas tidak di sini. Nah, jika adanya kelalaian dari pihak A karena tidak mengecek izin tersebut, sebenarnya pihak A dapat mengajukan ganti rugi. Kok bisa ganti rugi? Karena seperti yang kita ketahui, syarat-syarat suatu perjanjian harus ada memenuhi 4 unsur. Yang pertama, adanya para pihak yang bersepakat. Kedua, adanya kecakapan hukum dari pihak-pihak yang bersepakat tersebut. Yang ketiga, adanya suatu barang atau objek yang diperjanjikan. Yang keempat itu ada kausa yang halal. Jadi kausa yang halal ini tidak boleh melanggar undang-undang, peraturan lainnya, dan tidak boleh menentang suatu hukum, seperti begitu. Jadi, kan barang ini tidak mempunyai izin, otomatis telah melanggar suatu peraturan, ya kan? Jadi, yang bertanggung jawab di sini harusnya pihak B. Pihak B harus menghadap ke kepolisian. Nah, dan jika pihak A kan sudah mengetahui hal ini, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum. Artinya perjanjian ini dianggap tidak pernah ada, ya kan? Sehingga jika seperti begitu, pihak A dalam hal ini sebenarnya dapat mengajukan gugatan secara perdata, yaitu perbuatan melawan hukum 1365 KUH Perdata, untuk menuntut ganti kerugiannya karena dia merasa ditipu dalam hal ini. Nah, apakah memang izin-izin tersebut atau izin-izin dari barang tersebut harus dipenuhi? Ya jelas, izin-izin tersebut harus dipenuhi. Siapapun yang memperjual barangnya, maka harus ada izin-izin tersebut. Kenapa saya mendukung pihak A ini? Karena pihak ini mempunyai izin toko yang sudah lengkap, mulai dari NIB, SIUP, dan sebagainya. Hanya barangnya yang saja tidak ada.
dia kan mempunyai suatu, dia akan dititik jualkan. Jadi barang hak milik barang ini sebetulnya bukan hak milik hak milik pihak A, melainkan hak milik barang ini adalah dari pihak B, maka pihak B yang tetap bertanggung jawab. Nah, satu lagi, bagaimana Pak kalau saya buat perjanjian dengan anak di bawah umur? Apakah itu melanggar hukum? Jelas melanggar, karena sudah melanggar unsur ketidakcakapan dalam melakukan atau membuat perjanjian. Karena seperti yang kita ketahui, kecakapan seseorang dalam hukum acara perdata itu yaitu 21 tahun. Meskipun kalau misalnya kita berbuat perjanjian dengan anak di bawah umur, misalnya masih di bawah 21 tahun, dah ini 20 tahun dan dia baru menikah, maka kan sebenarnya melanggar ketentuan. Namun kalau setelah lewat masa waktu itu, setelah lewat masa 20 tahun itu, ibaratnya sampai 22 tahun, baru si anak di bawah umur ini sadar bahwasanya dia sebenarnya waktu itu membuat perjanjian masih belum cakap dan ingin membatalkannya. Dan hal ini sudah tidak bisa. Karena perjanjian yang dilakukan secara diam-diam dan telah melewati batas kecakapan hukumnya, maka perjanjian itu sudah sah dan berlaku di mata hukum. Kira-kira seperti begitu. Mungkin itu saja hari ini bimbingan dari saya. Semoga kalian bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan boleh dikoreksi di kolom komentar. Karena ini hanyalah opini saya, opini hukum saya. Nah, itu saja. Salam sukses kita semua. Semoga bermanfaat.